Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bacaan pertama hari ini, Selasa, 23 Juni 2020. Dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 19, ayat 9b sampai dengan 11, dan ayat 14 sampai dengan 21, dan ayat 31 sampai dengan 35a. dan ayat 36. Dalam pada itu Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan mereka. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas karubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu, Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana.
Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pergi. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini menurut Matius, bab 7, ayat 6, dan ayat 12 sampai dengan 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, melalui sabdamu Engkau menyampaikan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Ada dua jalan untuk sampai tujuan itu, walau sama-sama melalui pintu yang sesak. Jalan menuju kebahagiaan ada yang luas dan ada yang sempit. Yang luas menuju kebinasaan, sedangkan yang sempit menuju kehidupan. Jalan yang luas adalah jalan yang lega, nyaman, dan leluasa. Dan jalan yang sempit adalah jalan yang penuh dengan tantangan atau salib. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada dua jalan yang berbeda dan macam kebahagiaan yang tidak sama. Kebahagiaan semu dan sejati. Tuhan menegaskan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan sejati harus memikul salib dalam kehidupan. Mohon rahmat kekuatan-Mu ya Allah Bapa, semoga Roh-Mu menyemangati, menguatkan kami dalam memikul salib kami untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu hidup bersatu dengan-Mu. Dalam perantaraan Yesus, Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sabda-Mu hari ini menyadarkan aku bahwa semua orang berharap untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Dicintai, dihormati, dihargai, diperhatikan. Kini aku kau tuntun
supaya aku belajar untuk menghargai orang lain bila ingin dihargai, belajar memperhatikan bila ingin diperhatikan, belajar mencintai bila ingin dicintai. Engkau telah memberikan jalan kepadaku, jalan menuju kehidupan dan kemenangan. Jalan sempit dan sesak itu adalah jalan menuju keselamatan kekal. Dan pintu itu adalah Yesus Sang Penyelamat. Aku sadar untuk menuju jalan keselamatan darimu penuh dengan tantangan, onak dan duri. Maka ajarilah aku agar aku tidak salah melangkah sehingga mampu menempuh jalan yang benar, yaitu jalan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, bantulah aku untuk membuat pilihan yang tepat di dalam hidup, agar aku terhindar dari kebinasaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.